Di belahan bumi yang lain, ada sebuah negara bernama Amerika Serikat. Beberapa waktu lalu baru aja selesai melaksanakan sebuah pemilihan yang menentukan siapa yang akan memimpin negara superpower tersebut. Pemilihan presiden yang mungkin terlihat jauh dari Indonesia. Tapi kalian pada sadar nggak? Hasil Pilpres Amerika bisa berdampak langsung sama Indonesia. Mulai hal makro seperti ekonomi, harga barang, bahkan bisa menentukan kehidupan sehari-hari masyarakat kita. Kenapa sih Pilpres Amerika ini punya dampak yang sedekat ini sama kita? Oke, Pilpres Amerika ini memang selalu jadi sorotan dunia. Bukan cuma karena siapa yang akan memimpin salah satu negara paling kuat di dunia, tapi juga karena kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh presiden terpilih. Itu bisa menentukan hajat hidup banyak orang. Di berbagai video saya beberapa kali bilang ya, kita ini sekarang hidup di dunia yang semakin interconnected, semakin terhubung. Nah, perubahan kebijakan di Amerika itu bisa merambat sampai ke Indonesia. Pertanyaannya kenapa? Jawabannya adalah karena Amerika adalah salah satu kekuatan ekonomi dan politik terbesar di dunia. Kebijakan ekonomi seperti suku bunga, kebijakan perdagangan, itu bisa mempengaruhi nilai mata uang sampai harga komoditas global yang berimbas pada ekonomi Indonesia. Selain itu juga kebijakan luar negeri Amerika itu bisa mempengaruhi stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Pasifik. Kita bicara dari segi ekonomi ya. Amerika Serikat ini salah satu mitra dagang terbesar Indonesia. Kalian bayangkan, contohnya ketika Presiden Amerika itu ngambil keputusan untuk menaikkan atau menurunkan tarif impor. Keputusan itu bisa langsung mempengaruhi bisnis dan pasar di Indonesia. Khususnya itu untuk industri yang bergantung sama ekspor ke Amerika. Kenapa sih sesimpel tarif impor itu bisa mempengaruhi hajat hidup banyak orang sampai sejauh ini, sampai Indonesia? Kita buat contoh nih. Kalau tarif impor itu naik, harga barang dari Indonesia itu jadi lebih mahal di Amerika. Yang terjadi apa? Permintaan itu akan menurun. Dampaknya, ekspor barang dari Indonesia itu bisa turun. Sebaliknya, kalau tarif impor itu lebih rendah atau turun, itu bisa meningkatkan ekspor Indonesia ke Amerika. Karena barang dari Indonesia akan lebih murah di Amerika. Contoh. Kalau tarif impor besi dari Indonesia itu naik, produsen besi di Indonesia itu bisa kehilangan pangsa pasar di Amerika. Imbasnya apa? Perusahaan besi di Indonesia pendapatannya menurun, kehilangan pemasukan. Dan ketika pendapatan perusahaan itu menurun, artinya kebutuhan untuk produksi itu semakin sedikit. Dan apa yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia? Efisiensi, pengurangan karyawan, PHK. Ada orang yang kehilangan sumber pendapatannya. Ini adalah salah satu contoh dari sekian banyak dampak yang bisa kita rasakan secara langsung di Indonesia. Sekarang kita bermain what if. What if yang pertama, apa yang kemungkinan terjadi kalau Kamala Harris yang menang? Seandainya kemarin Kamala Harris menang, jadi Kamala Harris ini salah satu narasi utamanya adalah lingkungan dan perubahan iklim. Dia ini juga pengen membuat Amerika lebih inklusif, baik untuk pendatang maupun kerjasama dengan negara lain. Kamala Harris ini politisi dari Partai Demokrat nih. Jadi kemungkinan besar banyak mendorong langkah-langkah untuk mengatasi climate change atau perubahan iklim. Nah, salah satu program Kamala Harris yang kemarin disampaikan saat kampanye tentang perubahan iklim itu adalah mempercepat transisi ke energi bersih dengan investasi besar ke infrastruktur hijau. Seperti apa? Kendaraan listrik, renewable energy, tenaga angin, tenaga matahari, dan juga modernisasi jaringan listrik. Untuk Indonesia ini berarti ada tekanan internasional untuk lebih memperhatikan isu lingkungan. Industri-industri kayak batu bara, minyak yang selama ini jadi tulang punggung negara kita itu bisa berhadapan dengan kebijakan ketat. Misal kemarin Kamala Harris menang dan menerapkan kebijakan yang pro lingkungan, permintaan impor batu bara itu kemungkinan berkurang. Bisa menurunkan permintaan batu bara Indonesia di pasar global. Yang berarti apa? Pendapatan batu bara kita menurun. Lapangan kerja di sektor tersebut juga pasti berkurang. Dampaknya sama kehidupan masyarakat kita apa yang bisa dirasakan secara langsung? Bisa jadi ya, lapangan kerja dan pendapatan di daerah yang bergantung sama industri batubara itu menurun. Harga listrik juga pasti kena imbasnya.
kalau biaya produksi renewable energy ini masih lebih mahal. Tapi di sisi lain, transisi ke energi bersih ini juga bisa ngebuka peluang pekerjaan baru di sektor tersebut. Dan baiknya lagi bisa memperbaiki kualitas udara kita dan dampaknya juga bagus ke kesehatan masyarakat dalam jangka yang panjang. Selain itu juga Kamala Harris mungkin bakal membuka peluang kerjasama pendidikan dengan negara-negara seperti Indonesia. Pelajar-pelajar dari negara kita itu mungkin punya lebih banyak kesempatan untuk belajar di Amerika. Ini sebuah peluang besar untuk generasi muda. What if yang kedua? Apa dampaknya kalau Donald Trump yang menang? Yang ini nggak usah what if ya, ini kenyataannya sudah Donald Trump kembali menang. Indonesia ini dampaknya sangat berbeda. Trump ini pengen Amerika lebih eksklusif. Dia punya kebijakan yang tagline-nya adalah America First, Amerika duluan gitulah kasarannya. Yang mana ini cenderung lebih proteksionis terhadap negaranya. Artinya ada kemungkinan Amerika akan menaikkan tarif impor. Kemungkinan ya kalau kita lihat dari Trump yang sebelumnya dan kampanye dia kemarin itu kemungkinan besar dia menaikkan tarif impor. Yang dampaknya ini akan mengurangi peluang ekspor kita ke pasar Amerika. Buat industri tekstil, furniture dan produk-produk lain yang banyak diekspor ke Amerika, ini mungkin kita kena imbasnya ke penurunan permintaan yang dimana ini bisa mengurangi pendapatan perusahaan dan bahkan menurunkan kesempatan kerja di sektor-sektor ini. Dan kemenangan Trump kali ini bisa berimbas ke nilai tukar rupiah, mata uang kita bisa terpengaruh. Jadi kebijakan ekonomi Trump ini cenderung memperkuat dolar Amerika. Rupiah ini bisa melemah terhadap USD. Dan apa dampaknya buat masyarakat biasa? Harga barang-barang impor dari elektronik, handphone yang kalian lagi pakai sekarang ini atau apa, sampai kendaraan, harga kendaraan tuh bisa naik. Cenderung menurunkan daya beli masyarakat Indonesia. Kalau dolar menguat, domino efek buat masyarakat Indonesia itu bisa terasa di mana sih yang bisa kita rasakan langsung? Oke, jadi gini, kenaikan harga barang impor kayak elektronik dan bahan baku industri yang kita masih impor, karena harga dolar yang menguat atau istilah awamnya dolar naik. Nah, di mana ini sebenarnya bagus buat Amerika. Donald Trump ini pebisnis hebat. Dia ini orang ekonomi banget. Saya juga salah satu orang yang mengidolakan Donald Trump. Selain itu juga harga makanan dan barang kebutuhan sehari-hari yang bergantung sama bahan impor itu juga bisa meningkat. Sehingga daya beli masyarakat ini menurun. Kenapa sih harga barang yang bahannya impor itu naik karena dolar menguat? Gini deh, misal harga bahan makanan kalian tuh $100 anggap aja. Dan harga dolar itu 15.000. Belinya berapa? 1.500.000 ya kan. Kalau dolar naik ke 17.000 misalnya, harga itu akan naik ke 1.700.000. Walaupun harga di sana tetap $100, tapi karena dolar menguat, jadi kita harus bayar lebih tinggi. Jadi penjual di sini yang melakukan impor dari Amerika, jualannya di sini pasti mau nggak mau naikkan harga kan. Ada imbas juga ke sektor lapangan kerja yang dimana perusahaan atau bisnis yang berutang dalam dolar. Seperti perusahaan-perusahaan besar ya. Perusahaan-perusahaan besar itu banyak yang utang dalam dolar. Ini bisa mengalami kesulitan keuangan. Misal anggap dia dulu hutang $1.000 ya. Anggap dolar 15.000 artinya dia utang 15 juta. Anggap dolar naik ke 17.000. Utang dia ikut naik dong. Jadi 17 juta. Walaupun hutang dia tetap $1.000 ya kan. Tapi karena dolar naik jadi nilainya dalam rupiah jadi naik. Belum bunganya. Pasti utang-utangnya itu kewajiban yang harus dibayar naiknya eksponensial. Yang mungkin berdampak sama PHK atau pengurangan gaji. Tapi ada sisi positifnya juga. Trump ini dapat dukungan kuat dari industri minyak. Jadi ada kemungkinan dia ini akan mempertahankan harga minyak ini agar tetap rendah. Ini bisa berdampak sama harga bahan bakar yang lebih stabil atau cenderung turun. Kalau naik pun nggak akan banyak-banyak. Ini bisa ngebantu masyarakat kita mengurangi biaya pengeluaran sehari-hari. Misal dia punya gaji 2 juta, misal dalam 1 bulan pengeluaran untuk bensin itu 500.000. Nah, kalau harga minyak turun, anggap pengeluaran bensin turun jadi 400.000. Jadi dia punya spare atau sisa gaji lebih banyak. Di mana ini juga bisa meningkatkan daya beli masyarakat atau meningkatkan saving rate atau rate menabung. Istilahnya kalian punya duit sisa lah kalau pengeluaran kalian untuk bensin itu turun. Jadi efek domino buat masyarakat Indonesia ini bisa berupa penurunan biaya bahan bakar dan juga tarif transportasi. Yang dimana ini juga berdampak sama menurunnya biaya distribusi barang. Hal ini bisa ngedorong penurunan harga
barang kebutuhan sehari-hari karena biaya untuk mentransport barang dari satu tempat ke tempat lain itu menurun. Tapi di sisi lain pendapatan negara dari sektor minyak dan gas itu bisa menurun. Jadi menangnya Donald Trump ini punya dampak yang kompleks untuk Indonesia. Di satu sisi harga bahan bakar mungkin tetap stabil atau menurun, ya kalau naik pun nggak banyak-banyak gitu ya, yang bisa menguntungkan masyarakat kita secara langsung. Tapi by history atau melihat sejarah dia ketika jadi presiden kemarin, itu ada ketidakpastian pasar global yang dimana efek ini adalah dari kebijakan Trump yang bisa mempengaruhi nilai rupiah dan membuat harga barang impor naik. Barang-barang impor seperti handphone, laptop, dan perangkat elektronik lainnya lah yang banyak bergantung sama komponen dari Amerika atau berharga dolar itu bisa semakin mahal di pasar lokal. Masyarakat kita yang sehari-hari menggunakan teknologi ini bisa langsung ngerasain dampaknya. Dan juga buat generasi muda kita yang punya cita-cita ngelanjutin pendidikan tinggi di Amerika, peluang untuk dapat visa atau beasiswa ini bisa berkurang karena kebijakan imigrasi Donald Trump yang lebih ketat. Oke, jadi walaupun Amerika ini jaraknya ribuan kilometer dari Indonesia, keputusan politik di Amerika itu bisa nyentuh langsung kehidupan masyarakat Indonesia. Lagi, kita hidup di era ekonomi global yang saling interconnected, sangat terhubung. Jadi setiap kebijakan dari Presiden Amerika, baik dari Kamala Harris maupun Donald Trump, bisa ngasih efek yang sampai ke pasar, industri, dan bahkan ke meja makan keluarga kita. Jadi Pilpres Amerika ini bukan cuma tentang siapa yang berkuasa di negara superpower, tapi juga tentang gimana masyarakat dunia, termasuk kita Indonesia, bersiap untuk menghadapi perubahan. Karena di dunia yang semakin terhubung, sangat connected, buah keputusan di White House atau Gedung Putih bisa menentukan harga nasi di meja makan kita. Terima kasih telah menonton video ini.